Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Langkah mundur, langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini bisa berjumpa lagi dengan tim Kase. Tapi sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya, kemarin tim Kase terpaksa libur lagi. Dikarenakan ini di bulan Agustus, jiwa nasionalisme tim Kase itu dikeluarkan berkobar merayakan hari ulang tahun rakyat Indonesia. Nah, betul. Kemarin ada lomba-lomba ya. Mantap satu pabrik. Tapi senang-senangnya kita sudahi. Sekarang kembali lagi ke laptop di wilayah Sondemala teman-teman ya. Dimana alhamdulillah kemarin kita sudah bisa membebaskan salah satu makhluk yang terbelenggu ya. Dimana makhluk itu salah satu bagian dari apa namanya itu? Welak Sambikala ya teman-teman ya. Penduduk, salah satu penduduk. Ternyata kita mendapatkan informasi di wilayah Sondemala, di bawah tanahnya itu terdapat sebuah bangunan yang amat besar, di mana bangunan itu dihuni puluhan ribu bangsa manusia dan jin, ya intinya campur, serta dengan pemerintahan sendiri di sana lah, intinya kayak membangun sebuah dunia baru, Negara lah ya. negara baru tapi di dalam bawah tanah. Itu kalau bahasa itunya apa, bangunan di bawah basement Bisa. Terus apa sih? Ya istana lah, istananya. Kita bunker. Biteng lebih tepat. Ada bunker di bawah hutan Sondemala teman-teman ya. Dimana sebenarnya bunker di dalam tanah itu sangat besar, namun pusat keluarnya itu di wilayah Sondemala teman-teman. Keluar masuk. Dimana si Petrus yang dibelenggu oleh pihak dari Welak Sambikala, pimpinan bunker Sondemala ini ya, beliau itu menceritakan lumayan detail kehidupan di dalam bunker Sondemala itu teman-teman ya. Yang pertama ya, di sana memang ditinggali oleh puluhan ribu manusia, memiliki kesehatan, pendidikan, terstruktural. nah intinya seperti itu. Namun si Petrus itu tidak tahu tujuan dibuatnya sebuah bunker Sondemala itu apa, Dan melarang warganya untuk keluar. Dan siapapun yang menantang terhadap kebijakan dari bunker Sondemala itu akan terkena hukuman, yaitu dikeluarkan dari bangunan itu dan dibunuh. Itu informasinya seperti itu teman-teman ya. Nah, kita baru mendapatkan informasi mungkin ya lumayan lah sedikit ya. Nah, kan diceritakan yang dibelenggu, yang dikeluarkan dari bunker Sondemala itu ada empat. Yang satu Petrus dan 3 teman yang lainnya yang sampai sekarang ini mungkin sedang dicari oleh Petrus ya. Dengan harapan besar nanti kita bisa menggali informasi satu persatu dari salah satu bekas warga yang pernah ditinggal di bunker Sondemala itu teman-teman ya. Dan yang jelas juga informasi kehidupan di sana itu menjelek-jelekan apa yang ada di bumi. Nah, ya tentunya sebagai bandingan agar betah sih. Iya, betul. Namun ini ya kuncinya jane, apa tujuannya kok menampung begitu banyaknya manusia, makhluk lah di sana. Kalau dibuat tumbal, di sana hidupnya katanya makmur. Dikasihkan makmur. Cuma Dekat tidak Sukopi. boleh beranak. Beranaknya Ada jadwalnya. Namun kalau ada yang mau masuk sebanyak-banyak diperbolehkan. Bebas masuk, tidak boleh keluar. Itu ya sementara informasinya itu ya teman-teman ya. Semoga malam ini kita mendapat informasi lagi. Yuk. Amin. Tim Kase mundur, langkah kencote. Sedulur, seperti biasa jam 18.20 nyenengan sedherek sholat terlebih dahulu baru nonton video tim Kase. Siapin cemil dan makanan ya. Adem, Dingin. Yo. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Ton Petrus. Mas, Mas.
Assalamualaikum. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Ngapain apa aku? Sorry ya. Manusia, sesuai permintaanmu, saya juga mencari teman-teman saya. Teman-teman yang sudah menemani saya kabur dari Lopo menuju ke permukaan bumi. Ya, saya berhasil mendapatkan kabar mereka masing-masing. Di mana sekarang mereka? Satu di antara mereka memanglah masih hidup. Itu yang bernama Saunggaling. Saunggaling. Ya. Namun Branteng Malang dan Warmuyo ternyata sekarang mereka sudah tidak ada. Meninggal dunia. Benar sekali. Dan meninggalnya mereka berdua setelah saya telusuri. Karena memang usia mereka sudah tidak muda lagi, alias sudah tua. Terakhir, saya mengajak mereka kabur dari Lopo. Mereka memang sudah tua. Lopo. Ya, tempat di mana saya dulu tinggal yang berada di dalam tanah itu bernama Lopo. Oh, bangunan. Benar. Bangunan itu bernama Lopo. Ya, Bangunan yang dibuat oleh Walok Sambitala itu berarti ya. Bangkernya mungkin. Oh. Lalu jika Lopo. memang tinggal satu, siapa tadi namanya? Saunggaling. Saunggaling. Di mana sekarang Kamu keras jangan Saunggaling berada? Mengganggu, Mbak. Saunggaling memang masih hidup. Namun saya tidak bisa menemuinya. Dikarenakan Setelah saya mencari tahu kabar dari Saunggaling, saya mendapatkan sebuah jawaban. Saunggaling sekarang bersama dengan manusia. Lebih tepatnya, Saunggaling sekarang sudah dimasukkan oleh manusia tersebut ke dalam sebuah pusaka. Dan pusaka itu dianggap pusaka yang keramat dan sakti oleh manusia tersebut. berarti sudah dikurung, dimasukkan ke dalam pusaka. Benar. Tetapi saya mengetahui siapa manusia itu. Saya mencoba mencari tahu kepada sang pembuat pusaka itu dengan cara bertanya kepada makhluk-makhluk sekitar. Setelah saya menanyakan kepada empu yang membuat pusaka itu, empu itu mengatakan bahwasanya dia mengetahuinya. Siapa yang memegang pusaka yang dimana pusaka itu ada Saunggaling di dalamnya. Berarti menungsa Mas. Kira-kira nih, Tuan, seandainya Saunggaling suruh keluar dulu dari pusaka yang dipegang oleh manusia itu, lalu bisa kita tanyakan informasinya bagaimana? Saya tidak bisa untuk menggapainya manusia. Saya tidak ahli dalam hal-hal seperti itu. Saya hanya bisa menanyakan ketika Saunggaling memang benar-benar berada di depan saya. Untuk berbicara dengan jarak yang jauh, apalagi Saunggaling sekarang berada di dalam pusaka. Saya tidak bisa. Saya tidak mengetahui bagaimana caranya. Mohon maaf sebelumnya. Nah seperti ini, pusaka itu berbentuk apa? Menurut dari empu yang saya tanyakan, pusaka itu berbentuk sebuah senjata, bilah senjata. Bilah senjata. Bilah senjata itu berwarna emas dan sedikit kehitam-hitaman. Berarti jalan satu-satunya untuk menemui si Saunggaling, menemui Saunggaling manusia yang memegang pusaka itu. Ya, benar sekali. Sebenarnya ada cara lainnya, karena itu kan memerlukan banyak waktu dan memerlukan banyak pikiran untuk mencari sana sini.
lebih baik jenengan panggilkan empunya. Nanti saya nanti tanyakan ke empunya bentuk dan wujud sama energinya. Nah, siapa tahu Gusti Allah nanti mengizinkan saya bisa menariknya dari jarak jauh. Dan perlu kalian ketahui, empu yang saya tanyakan ini bukan empu sesungguhnya. Karena sang pemegang pusaka adalah seorang manusia. Sudah pasti manusia itu membuat pusaka kepada manusia juga. Namun yang saya tanyakan adalah ternyata empu yang membuat pusaka itu memiliki pendamping yang bisa saya tanyakan. Saya tidak tahu apa namanya. Ya nggak apa-apa. Mohon maaf, saya serba keterbatasan manusia. Jadi cimat. Saya hidup di dalam tanah sudah terlalu lama. Ya, panggilkan ya, Tuan. Bentar ya, saya ingin berbicara. Ya. Apakah kau bisa membantu saya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada sedikit yang saya tanyakan kepada kau. Kalau berkenan, silakan datang kemari. Ya. Iya, iya. Salam, Empu. Ada apa lagi? Mohon maaf, Empu. Saya lancang memanggil Empu datang kemari. Kalau Empu memiliki sedikit waktu dan berkenan, saya mohon waktunya. Karena ada sedikit yang ingin saya tanyakan dan manusia-manusia ini tanyakan. Assalamualaikum. Nama saya Ganang, panggilannya simpen ya. Mutambir. Seperti ini, Emput Tampir. Kami serombongan ini berkawan dengan Tuan Petrus. Dan kebetulan saya sedang mencari sosok makhluk. Beliau bernama Sawung Galing. Dan menurut informasi dari Tuan Petrus, Sawung Galing telah dimasukkan ke dalam pusaka oleh Empu. Benar. Nah, karena ada sebuah obrolan penting, apakah Empu mengizinkan saya untuk bertemu sebentar dengan Tuan Sawung Galing itu? Begini, mengenai mengizinkan atau tidak, itu bukan menjadi urusan saya lagi. Karena Sawung Galing sudah dimasukkan ke pusaka, berarti bukan tanggung jawab saya lagi. Pusakanya berada di manusia. Ada di manusia. Sekarang jam berapa, Mbak? Jam 12. Tengah 1, Mas. Mas satu. Seperti ini saja, Empu. Setidaknya jenengan memberikan gambaran pusakanya seperti apa. Terus Ya. energinya Energinya Galing. tunjukkan ke saya. Ini kan yang punya paling sudah tidur, nanti saya pinjam sebentar, nanti saya akan kembalikan lagi. Yang akan melakukan siapa? Jika saya tidak berani, itu melanggar perjanjian. Ya saya coba nanti, siapa tahu bisa. Apa tidak menjadi masalah? Cuma sebentar, Tuan. Ya sebentar toh sih, daripada kita muter-muter. Kami mohon, Empu, tolong izinkan. Empu hanya memperlihatkan gambaran dari pusaka itu kepada manusia ini. Akan saya coba. Ya, tunjukkan saja. Salurkan ke saya. Oh,
Ujang. Ya seperti itu bentuknya. Ini ada dua. Yang ada merahnya apa yang putih polos? Yang ada merahnya. Oh ya weh. Terima kasih. Saya paham. Cimak. Untuk apa sebenarnya? Apa kau juga menginginkan pusaka-pusaka seperti itu? Tidak. Saya butuh informasi dari makhluk Yang yang bernama dimasukkan ke dalam pusaka itu. Terima kasih ya, Mpok. Ya, jika kalian memiliki pusaka yang diisi, bilang saja saya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Salam. Coba, Pak. Sila. Jet bae. Wis turu iki. Songkong bocor. Kujang. Kujang, Mbak. Cunguru yo yakin. Mbok gambir iki, Mbak. Saya akan pinjam sebentar, nanti saya akan kembalikan lagi. Saya hanya panggil makhluknya saja. Ya, justru saya akan senang saya bisa bertemu dengan kawan lama. Mesti tangkap mobil mas kucing bawa aja nih Baterai kuwi. Saya cuma memanggil makhluknya malah yang datang pusakanya. Apa sih gue? Saya cuma manggil kamu galingnya malah. Apakah itu tandanya Sawang Galing tidak bisa dikeluarkan dari pusaka itu manusia? Ini kau ini biasa murah. Ketika kau mau memanggil, Sawang Galingnya berada di dalam, tetapi pusakanya juga ikut terbawa ke sini. Coba dicek mana ada enggak? Ini bukan kujang yo. Ya jenis kujang. Kukupan sana kok. Kupang loh mas. Pancanaka. Kupang kah? Kupi. Oh, ada kunciannya. Wangi banget loh. Menurutmu Bang Breng? Oh iya. Kelomok ribet kelomok gue. Jarku parfumnya siapa? Siap nara ya. Yung misik hitam. Sawang Galing, kau kah itu? Kau mengingatku. Petra. Ya. Bagaimana kabarnya? Apakah kau ini benar Petra? Ya saya Petrus. Sudah lama. Kau masih hidup? Saya masih hidup. Saya kira kau sudah mati. Namun beranteng malam dan Warmuyung sekarang sudah tidak ada. Apakah dia tertangkap dan dibunuh? Tidak. Mereka berdua meninggal karena memang sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana ceritanya kau bisa selamat dari pengejaran Laksambikala? Saya sebenarnya tidak selamat dari pengejaran itu. Saya sempat dikurung beberapa puluh tahun di dalam sebuah pohon. Namun, datang manusia-manusia ini menyelamatkan saya.
Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Ya. Dan manusia-manusia ini sekarang sedang mencoba menguak apa sebenarnya tujuan dari Welekambikala selama ini. Siapa yang membebas? Kau yang membebaskan saya. Terima kasih banyak. Bukan saya. Itu Kau tahu, saya tidak memiliki kekuatan semacam itu. Lalu, mereka para manusia yang membebaskan saya dan mereka. mengeluarkan saya. Benar, mereka lah yang membebaskan. Terima kasih banyak. Bukan saya yang melepaskan. Terima kasih banyak. saya Marcel, itu Pak Yoko. Semenjak kejadian itu, saya bersembunyi dan meminta bantuan suatu makhluk untuk dimasukkan ke dalam sebuah pusaka. Ternyata pusaka itu malah dikunci dan saya tidak bisa keluar. Dan saya tidak betah di situ. Kenapa? Setiap malam, setiap hari, tempat tinggal saya selalu diberi wangi-wangian, selalu disembah-sembah, selalu dipuja-puja. Saya takut dengan adanya saya di dalam benda itu. Manusia itu akan lalai dengan Tuhannya. Padahal di situ saya tidak membantu apa-apa. Tapi yang punya ini sangat percaya. Tapi manusia yang memegang benda itu benar-benar percaya dan apa yang menjadi tujuannya itu bisa tercapai. Karena keyakinan ya. Mungkin ya. Ya, mungkin seperti itu. Dan manusia itu semakin percaya dan semakin yakin. Dan selalu memuja-muja benda itu. Padahal saya keluar saja tidak bisa. Bagaimana cara saya membantunya? Oh, jadi yang pegang pusaka ini setiap hari meminta bantuan. Ya, Dengan cara memberikan sebuah wangi-wangian. nah, Sebenarnya jenengan tidak bisa membantu apa-apa. jangankan membantu. Untuk keluar saja saya tidak bisa karena yang memasukkan saya ke dalam benda itu langsung dikunci oleh sang pembuat benda. Mau dibohongi empu kayaknya ini ya. Tetapi, Tunggali, besar kecilnya kau sudah diselamatkan dari pengejaran pihak dari Ya, Welekambikala. memang itu adalah salah satu bentuk syukur saya. Namun, selama saya keluar dari Lopo, saya itu tidak bisa kemana-mana. Saya terpenjara di dalam pusaka itu. Apalagi setiap hari diberi wangi-wangian yang saya tidak suka. Saya bingung. Apa saja yang kau dengar dari minta ini orangnya? Nanti kau tahu, Mbah. Hebat kali. Ngapunten, kulo badhe ngrewangi sedulur kulo sing lagi kenang lara. Tolong dibantu, Mbah. Dimasukkan ke dalam air. Terus akhirnya harus diminumkan begitu Ya, ya? mungkin itu airnya diminumkan atau diciptakan, saya tidak tahu. Karena saya sendiri tidak bisa melihat. Saya hanya bisa mencium. Saya hanya bisa Mendengar. mendengarkannya. Tapi sembuh gak itu? Yang saya dengar, dia setelah memberikan bantuan itu kepada manusia lain, dia langsung setiap malamnya datang dan berkata, "Terima kasih, Mbah. Semua berkat bantuanmu, semua atas apa yang dilakukan oleh panjenengan, Mbah, semuanya menjadi lancar. Istri dan anak saya bisa makan." Oh berarti dipegang sama dukun ini ya? Ya, saya tidak tahu, mungkin seperti itu. Ya wis, intinya nanti saya keluarkan panjenengan. Nanti cara kembalikannya gimana ini? Mbak sih bingung anaknya. Itu dipikir nanti. Iyalah, yang penting Yang terpenting ini penting. Jujur, perkenalkan dulu ya, nama saya itu Tim Gasing. Saya Sawunggali. Ya, saya mendengar kabar mengenai banyaknya orang hilang di Sondemala. Ternyata sedikit informasi setelah saya dengar dari Tuan Petrus, di mana ternyata di bawah hutan Sondemala ada suatu gedung bernama apa namanya? Laubu. Itu
berisi banyak sekali manusia dan bangsa jin. Ya, itu adalah tempat tinggal saya dan Petrus pada masa itu. Coba panjenengan bisa ceritakan sedikit kejadian-kejadian di sana itu seperti apa? Terus tujuan dari dikurungnya itu buat apa? Mengenai sebuah tujuan, mengapa banyak sekali makhluk-makhluk yang berada di dalam lubuk itu, saya sendiri tidak paham dan tidak mengetahuinya. Yang jelas kehidupan di sana itu selayaknya kita berkehidupan di bumi, namun itu di suatu bangunan yang menjulang tinggi, yang sangat begitu besarnya. Kita di sana selalu dicukupkan dari segi pakan dan yang lain-lain. Lalu, apa yang membuatmu curiga selama ini? Nah, itu yang menjadi masalahnya. Awal mula saya memiliki pemikiran ingin dan menginginkan keluar dari lubuk. Yang pertama itu sebenarnya adalah kematian dari istri saya. Selama saya hidup di dalam lubuk, saya dengan istri saya hidupnya ya wajar-wajar saja, normal. Kita melakukan selayaknya hubungan suami istri, namun kami di situ sebagai makhluk hidup tentunya menginginkan sebuah keturunan. Sedangkan jika kita menginginkan sebuah keturunan, kita itu dibatasi di dalam lubuk. Ya, kita harus mendapatkan izin dari Wala Sangkala. Sampai akhirnya istri saya itu menentang mengenai peraturan itu. Dan akhirnya istri saya terkena hukuman pembersihan dari lubuk. Karena itu salah satu peraturan yang dilarang oleh lubuk di sana. Namun yang menjadi saya berpikir dan menguatkan saya untuk mencari tahu bagaimana saya bisa keluar, yang pertama itu adalah perkataannya sebelum istri saya dijatuhi hukuman pembersihan itu. Apa yang diucapkan oleh istrimu? Dia berkata kepada saya berbisik-bisik, "Tenang saja suamiku, saya akan baik-baik saja dan saya akan tunggu kamu di bumi." Nah, dengan perkataan itu, bagaimana cara saya berusaha mencari tahu mengapa dan apa saja yang ada di dalam lubuk itu. Bagaimana cara keluar masuknya. Karena bagi mereka makhluk yang dijatuhi hukuman, itu dikeluarkan dari lubuk, itu ke bumi. Kebanyakannya. Namun gambaran yang disajikan setelah mereka keluar dari lubuk dan berada di bumi, selang beberapa waktu saja mereka tidak kuat, kejang-kejang dan mati. Tapi dengan seyakin itu, istri saya berkata, "Saya akan baik-baik saja di bumi. Saya akan tunggu kamu di sana." Itu mulai curiga kamu. Dari hal itu, tentunya saya juga memiliki keniatan hati untuk keluar dan mencari sang istri. Dan setelah saya cari-cari, setelah saya pikir-pikir, saya curiga terhadap pendidikan yang ada di dalam lubuk. Pertama yang kau curigai itu pendidikannya. Pendidikan yang berada di dalam lubuk. Apa yang kau curigai dari pendidikan di dalam lubuk? Dari apa yang diajarkan di dalam lubuk, setelah dicermati, itu mengajarkan bagaimana caranya itu menguntungkan sistem yang ada di dalam lubuk itu. Maksudnya menguntungkan dibuat hanya untuk kepentingan itu apa? Benar sekali.
Jadi pendidikan-pendidikan di dalam Lobo itu membuat pola pikir makhluk-makhluk di sana itu adalah tempat yang paling indah dan tidak ada tempat lain di dalam Lobo. Di luar